Kepercayaan diri tinggi ditunjukkan pelatih Bahrain, Dragan Talajic, yang menyatakan keyakinannya membawa tim asuhannya lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal tantangan bagi timnas Indonesia, yang akan menjadi salah satu lawan Bahrain dalam kualifikasi nanti. Optimisme Talajic tidak lepas dari pencapaian impresif Bahrain di Piala Teluk 2024. Timnya berhasil melaju hingga babak final setelah mengalahkan Kuwait. Hasil ini menjadi bekal penting bagi Bahrain dalam melanjutkan perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancaranya, pelatih asal Kroasia itu menyampaikan keyakinannya bahwa Bahrain akan mencatatkan sejarah baru. Timnas ini akan menjadi tim yang mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Bahrain. Saya berbicara tentang lolos Piala Dunia, ujar Talajic dengan penuh percaya diri. Ia juga menekankan pentingnya persiapan matang untuk menghadapi laga-laga berat ke depan. Insya Allah kami akan memiliki waktu yang cukup mempersiapkan diri dengan baik guna membuat sesuatu yang baru. Membuat beberapa kejutan untuk pertandingan berat mendatang, tambahnya. Bahrain dijadwalkan bertemu dengan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Talajic bahkan menyampaikan janji khusus kepada para pendukungnya. Insya Allah saya berjanji kepada semua orang. Mereka akan bangga dengan para pemain saya, tegasnya. Saat ini, Bahrain berada di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin. Poin ini sama dengan yang dimiliki timnas Indonesia, tetapi skuad Garuda unggul dalam selisih gol. Pertemuan antara Indonesia dan Bahrain di Jakarta dipastikan menjadi laga krusial bagi kedua tim. Kabar buruk datang dari kubu timnas Australia. Bek andalan mereka, Harry Souttar, dipastikan absen dalam waktu yang cukup lama akibat cedera tendon Achilles. Kehilangan pemain bertinggi badan 2 meter ini menjadi pukulan berat bagi Socceroos, terlebih menjelang laga krusial melawan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Australia, News, menyebut absennya Souttar sebagai malapetaka bagi tim asuhan Tony Popovic. Souttar dikenal sebagai pilar pertahanan utama Australia, dan tanpa kehadirannya, lini belakang Socceroos dinilai lebih rentan terhadap serangan lawan. Ini menjadi pukulan besar bagi Socceroos menjelang pertandingan kualifikasi melawan Indonesia di Sydney pada Maret mendatang, tulis News. Australia kini dalam posisi yang sulit setelah hanya meraih 1 hasil imbang dan 1 kekalahan melawan Bahrain di babak kualifikasi ini. Dengan koleksi 7 poin, Socceroos duduk di posisi kedua grup C, namun posisinya rawan tergeser. Grup C menjadi salah satu grup terketat di babak kualifikasi. Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, yang masing-masing mengoleksi 6 poin, berada di bawah Australia dengan jarak sangat tipis. Jika Australia kalah dari Indonesia, posisi mereka akan turun, dan peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 akan semakin sulit. Seperti diketahui, hanya 2 tim teratas di setiap grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Sementara itu, tim peringkat ketiga dan keempat harus melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi. Australia tidak hanya menghadapi timnas Indonesia, tetapi juga 3 laga berat lainnya melawan Cina, Arab Saudi, dan Jepang. Dengan situasi ini, kekalahan dari Indonesia dapat memperbesar risiko mereka gagal lolos ke Piala Dunia, sebuah ancaman besar bagi Socceroos yang memiliki sejarah panjang di pentas sepak bola dunia. Bagi timnas Indonesia, absennya Harry Souttar menjadi peluang besar untuk memanfaatkan kelemahan di lini belakang Australia. Dengan performa yang terus meningkat di bawah pelatih Shin Tae-yong, skuad Garuda memiliki kesempatan emas untuk mencetak sejarah di kancah internasional. Laga Australia melawan Indonesia pada Maret 2025 akan menjadi duel hidup mati bagi kedua tim. Mampukah timnas Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk meraih kemenangan? Shin Sang-gyu, pelatih fisik timnas Indonesia, baru-baru ini disebut oleh Shin Tae-yong sebagai pelatih utama timnas Indonesia. Pernyataan ini pun memicu perhatian, dan Shin Sang-gyu memberikan respons penuh kerendahan hati tentang perannya di timnas. Sebagai pelatih fisik, Shin Sang-gyu berperan sangat penting dalam mengembangkan kondisi fisik para pemain Garuda. Shin Sang-gyu telah bergabung dengan timnas Indonesia sejak Oktober 2023 dan langsung menjadi bagian penting dalam persiapan tim. Meskipun ia tidak terlibat langsung dalam aspek taktik dan teknis permainan, perannya dalam meningkatkan kondisi fisik pemain sangat krusial. Menurutnya, tugasnya lebih berfokus pada pengembangan daya tahan dan kekuatan fisik yang mendukung gaya bermain timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong.
Saya memang tidak terlalu fokus pada taktik dan teknis, tapi saya bisa merekomendasikan saat-saat yang dibutuhkan, seperti durasi sesi latihan dan jumlah set yang harus dilakukan, kata Shin Sang-gyu dalam wawancara di YouTube Timnas Indonesia. Meski tidak terlibat dalam penyusunan taktik, Shin Sang-gyu memberikan dukungan untuk memastikan pemain Indonesia memiliki kondisi fisik yang optimal agar bisa menerapkan filosofi sepak bola yang menuntut intensitas tinggi, baik dalam menyerang maupun bertahan. Shin Sang-gyu juga menyebutkan bahwa hubungan kedekatannya dengan Shin Tae-yong memungkinkan dia untuk memberikan kontribusi lebih. Selain melatih fisik, ia juga sering berperan sebagai penerjemah dalam konferensi pers, membantu Shin Tae-yong untuk lebih mudah berkomunikasi dengan media dan publik. Meskipun Shin Tae-yong menyebutnya sebagai pelatih utama, Shin Sang-gyu menegaskan bahwa ia tidak menganggap dirinya sebagai sosok yang lebih penting daripada anggota staf pelatih lainnya. Kami hanya bagian dari tim yang membantu Shin Tae-yong dan timnas Indonesia menjadi lebih baik, ujarnya. Peran Shin Sang-gyu pun sangat mendukung filosofi Shin Tae-yong yang menuntut permainan menyerang. Menurut Shin Sang-gyu, gaya bermain yang diterapkan Shin Tae-yong memang memerlukan kondisi fisik yang sangat baik. Coach Shin Tae-yong bisa memilih untuk tidak bertahan sepenuhnya dan ingin terus menyerang meskipun menghadapi lawan yang lebih kuat, jelas Shin Sang-gyu. Filosofi ini memerlukan fisik yang mumpuni agar pemain dapat bertahan dalam tempo permainan yang tinggi. Shin Sang-gyu, meskipun tidak terlibat langsung dalam taktik permainan, jelas memiliki peran yang sangat vital dalam kesuksesan timnas Indonesia. Sebagai pelatih fisik dan tangan kanan Shin Tae-yong, ia memastikan pemain Indonesia selalu berada dalam kondisi terbaik untuk melaksanakan strategi menyerang yang intens. Peran pentingnya dalam pengembangan fisik dan dukungan terhadap filosofi permainan Shin Tae-yong menjadikannya sosok yang tak tergantikan dalam tim Garuda. Timnas Vietnam memastikan langkah ke final Piala AFF 2024 setelah mengalahkan Singapura dengan skor 3-1 di leg kedua semifinal. Pertandingan berlangsung di Vietri Stadium, Minggu malam, 29 Desember 2024. Dengan hasil ini, Vietnam unggul agregat 5-1 atas Singapura dan siap menghadapi pemenang antara Thailand dan Filipina di partai final. Kemenangan ini tak lepas dari performa cemerlang striker naturalisasi Vietnam, Nguyen Xuan San, yang mencetak 2 gol. Xuan San menjadi pahlawan bagi timnya dengan kontribusi penting yang membawa Vietnam selangkah lebih dekat menuju trofi Piala AFF 2024. Kini, Vietnam tengah menanti hasil laga semifinal lainnya antara Thailand dan Filipina yang akan digelar di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Senin malam, 30 Desember 2024. Keberhasilan Vietnam ini mendapatkan sorotan positif dari negara-negara tetangga dan bahkan Irak. Media Vietnam, SOHVN, melaporkan bahwa banyak fans dari Asia Tenggara dan Irak mengucapkan selamat atas keberhasilan Vietnam melaju ke final. Seorang fans timnas Irak berharap Vietnam bisa keluar sebagai juara, sementara fans Malaysia juga menyampaikan dukungan dengan ucapan, "Selamat Vietnam. Semoga sukses di final." Namun, dalam artikel yang sama, SOHVN juga menyoroti komentar sinis dari beberapa fans timnas Indonesia. Fans Indonesia dianggap lebih memprioritaskan pencapaian di kualifikasi Piala Dunia 2026 dibanding turnamen Piala AFF 2024. Salah satu komentar yang dikutip adalah, "Saya sangat terkesan dengan timnas Vietnam karena mereka serius bersaing di AFF 2024. Sedangkan kita, Indonesia, tidak tahu bagaimana cara memenangkan turnamen ini." Sindiran ini pun memicu respons dari fans Vietnam dan Filipina yang mempertanyakan kontribusi Indonesia dalam turnamen Piala AFF. Fans Vietnam bahkan menyoroti bahwa Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF. Fans Vietnam mengingatkan bahwa setiap turnamen, termasuk Piala AFF, adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas tim. Mereka menekankan pentingnya dedikasi dalam setiap pertandingan, baik di level regional maupun internasional, untuk mengharumkan nama bangsa. Dengan kemenangan ini, Vietnam membuktikan diri sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara. Mereka kini fokus mempersiapkan diri untuk partai final dan berpeluang besar mengukir sejarah di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pandangannya terkait kritik yang sering ditujukan padanya. Dalam pernyataannya, Shin justru menegaskan pentingnya keberadaan para pengkritik demi perkembangan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara setelah sekian lama menerima kritik dari berbagai pihak, termasuk dari pengamat sepak bola seperti Tommy Welly, atau yang akrab disapa Bung Toel. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui kritik-kritik tersebut melalui laporan dari penerjemahnya. "Saya tahu itu karena penerjemah bahasa Indonesia melaporkannya kepada saya," ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara pada Agustus 2024. Namun, alih-alih marah atau merasa tersinggung, Shin menyatakan bahwa sosok seperti Bung Toel penting untuk sepak bola Indonesia. "Saya berpikir orang-orang seperti itu juga harus ada, agar sepak bola bisa berkembang," tegasnya.